saya potensi terulang kembali meskipun pakai undang-undang yang baru itu masih tetap tinggi, karena bagaimanapun dia akan berhadapan dengan orang-orang yang itu juga, kan gitu, cuma dengan regulasi yang baru. Nah, karena itu menarik, tadi juga dikemukakan Bung Timbul, Undang-Undang 13 itu ada banyak hal yang sulit sekali diimplementasikan, kan gitu. Artinya kalau kesulitannya di soal-soal seperti itu, kok yang diatur itu adalah buruh gitu ya. Pengurangannya ada di di kelompok-kelompok pekerja. Bukan di soal pembenahan mekanisme dan birokrasinya, lalu diikuti dengan tindakan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku-pelaku kejahatannya gitu. Kalau saya melihatnya begitu ya, memang komplainnya lebih banyak mungkin ke arah sana ya, ketidakpastian saya. Dan mungkin ya kejernihan melihat problematikanya di mana, lalu mengambil solusi. Menurut saya kan begini ya, saya berpikir kenapa bukan ini yang dibenahi, gitu ya, dan posisi pekerja itu dibuat tetap sama. Artinya kalau ini dibenahi, kemungkinan nggak akan ada keluhan perusahaan tentang kerugian, tentang terlalu banyak kerepotan yang harus diurus sehingga mengeluarkan uang banyak, gitu ya. Dan dia juga harus menggaji buruh sesuai dengan standar yang sudah diatur undang-undang. Artinya kalau ini dibenahi, kan sebetulnya pengeluaran perusahaan itu akan mungkin berkurang secara drastis ya. Betul. Sehingga dia bisa mengcover atau membayar buruh itu secara lebih wajar dan lebih bertanggung jawab. Kalau saya berpikir begitu, Regina ya. Undang-undang ini khusus ini masih soal ketenaga kerjaan loh, masih soal buruh. Berarti lagi-lagi yang harus dibenahi, harus ditekan itu KKN-nya ya, Pak Jerry, dan juga soal penegakan hukum. Menurut saya, kalau saya melihat begitu ya, artinya opsi ini kenapa, artinya begini, kalau dua-duanya diambil ya, saya kok melihat nanti yang akan mendapat tekanan lagi adalah kelompok pekerja. Dan ini kerangka ini kita sudah lihat dalam pengalaman undang-undang sebelumnya kan gitu. Selalu penindakannya atau ya seolah-olah mencari solusi untuk membuat perusahaan itu tidak rugi itu di menekan kelompok pekerjaannya gitu. Karena yang bagian ininya itu seolah-olah nggak bisa dibenahi. Itu sebuah lingkaran setan kejahatan yang seolah-olah nggak bisa disentuh. Makanya tadi Timbul bilang meskipun pejabat-pejabatnya diberikan kepada orang-orang yang posisi tawarnya kuat ya. Dan bisa mungkin secara langsung mengambil tindakan, tapi nggak jalan juga, kan gitu. Saya ingin ke Pak Ray. Pak Ray, ada tambahan? Sebetulnya tadi cukup menarik penjelasan Bung Timbul. Ini adalah sebetulnya kan kita melihat memang desain undang-undang ini melihat dua faktor sekaligus sebagai kerumitan dalam investasi. Pertama adalah perizinan. Tadi saya setuju dengan Bung Timbul, sesuatu yang sebetulnya sudah lama kita diskusikan dan sudah lama juga kita bicarakan bagaimana merampingkan perizinan-perizinan ini, baik yang sifatnya struktural gitu, kadang-kadang izin di pusat, di daerah juga harus izin ya, belum lagi ke instansi ini macam-macam gitu. Tapi juga aturannya yang kadang-kadang tumpang tindih dan seterusnya. Itu sudah lama dibicarakan itu, bagaimana mengefisienkan aturan-aturan ini sehingga tidak terjadi tumpang tindih, tidak perlu banyak kantor yang harus didatangi untuk membuat izin yang sangat sepele gitu loh kira-kira. Izin untuk usaha juga yang tidak terlalu besar gitu. Nah, itu satu. Nah, yang kedua adalah yang ditembak oleh undang-undang ini karena menurut mereka juga tenaga kerjanya juga bermasalah kira-kira gitu loh, Pak. Jadi, soal skill, soal kapasitas. Maksudnya tenaga kerja soal skill. Nah, kalau soal skill itu kan tadi kan sudah dinyatakan. Kalau skillnya rendah tadi seperti sebutkan, ya tentu saja misalnya gajinya juga tentu rendah. Gitu. Itu biasalah di dunia pasar kan. Kalau Anda ahli, ya Anda akan digaji sesuai dengan keahlian. Tapi kalau Anda kemampuan Anda hanya segitu, ya gaji Anda sekian. Itu perikatan biasa. Yang masalahnya adalah negara harus memastikan orang tidak boleh dibayar di bawah yang semestinya itu aja. Gitu. Makanya kan dibuatlah upah minimum regional gitu. Nah, yang dahulu upah minimum regional itu dikaitkan dengan upah
kelayakan hidup orang gitu. Ya. Nah, pasal kelayakan hidup itulah sekarang juga yang menurut saya tidak tahu, mungkin Bung Timbul bisa pastikan, yang katanya hilang di dalam undang-undang yang baru ini gitu. Jadi nanti pembuatan upah minimum regional itu tidak lagi berbasis soal apakah upah ini sesuai dengan hidup yang layak dan patut bagi masyarakat atau tidak gitu loh kira-kira. Mungkin akan bisa diatur di peraturan ininya PP-nya gitu. Tetapi kan jauh lebih kuat kalau ia sendiri diatur di dalam undang-undang, sehingga tidak perlu ada lagi perdebatan tentang apakah segini, apakah segitu dan seterusnya itu. Gitulah kira-kira. Oke. Jadi membuat standar upah minimum regional itu sesuai dengan kepatutan atau kelayakan hidup di daerah itu. Nah, itu pada tingkat tertentu yang kita sebut ini berpihak kepada tenaga kerja. Jadi negara hadir untuk memastikan sekalipun keahliannya tidak seperti yang diharapkan, tapi karena ia dipekerjakan di dalam perusahaan itu, dia tetap wajib mendapatkan gaji ya, atau apa istilahnya gitu ya, yang memastikan dia hidup dengan gaji itu, dengan hidup layak gitu loh. Iya. Nah, itulah betul fungsi negara memang gitu. Tapi kalau fungsi negara diserahkan kepada pebisnis ini, yang penting tergantung mereka saja, kan kira-kira gitu. Ya kita juga nggak perlu negara. Kan masih ada Pak upah minimum. Gitu. Upah minimumnya masih ada katanya diatur. Begitu Pak Timbul kan dia. Upah minimum itu ada. Cuma basis upah minimum ini apa? Apakah akan disesuaikan nanti pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi katanya. Iya, itu betul. Itu yang saya sebut. Itu yang saya sebut tadi, dasar berpijakmu itu di mana? Gitu loh kira-kira. Apakah Anda lebih menekankan pada kesejahteraan karyawannya, atau Anda menganggap ini pada urusan bisnis semata gitu? Kalau urusan bisnis semata itu ya lihat dong inflasinya, lihat dong pertumbuhannya, lihat dong ininya dan seterusnya gitu. Nah, itu maksud saya. Tetapi kalau Anda berpihak kepada buruhnya, inflasinya sekian, ini sekian, ya buruhnya harus tetap bisa sejahtera dari pekerjaan yang ia bisa lakukan gitu. Jadi kalau itu yang kita sebut tadi, dia bukan kuli. Kuli itu akan dibayar sesuai dengan uang yang di tangan ininya itu. Tidak. Uangnya, ya. Gitu. Iya, gitu loh kira-kira. Nah, itu dalam yang disebut dengan proses penghargaan terhadap manusia gitu loh. Jadi Anda tidak hanya sekedar tadi misalnya filosofi yang mengatakan begini. Nanti kalau ini akan kita ganti, itu yang saya pertanyakan tadi pada Bung Timbul ya. Apa sih beda prinsipil antara outsourcing dengan tidak outsourcing itu? Kalau outsourcing, orang bisa diganti dengan cara apapun. Kira-kira gitu loh, Mbak. Entah ia berprestasi, tidak berprestasi, mau-maunya perusahaan. Gitu loh kira-kira tuh. Nah, itu model kerja di zaman Bahela. Gitu loh kira-kira. Di zaman negara nggak perlu dilibatkan gitu. Jadi ya mereka saja yang buat aturan. Kalau aku nggak sukanya apa, saya gantikan saja dan seterusnya gitu. Tidak, model kerja yang kayak begini ini bukan hanya soal ada kepastian, tetapi memastikan semua pekerja itu dalam mitramu yang kau nggak bisa pecat semena-mena gitu loh kira-kira tuh. Kalau Anda mau pecat ada kriterianya, ada dasar-dasarnya dan seterusnya sebab besarnya perusahaanmu itu juga ditopang oleh mereka gitu. Jadi jangan waktu enaknya saja Anda pakai mereka, begitu nggak enaknya langsung Anda buang. Tidak benar gitu. Padahal jasa mereka terhadap perusahaan juga besar. Yang Anda pikir bahwa jasa itu hanya diselesaikan dengan uang yang diberikan. Tidak gitu loh kira-kira. Karena kita kan begitu. Berapa besar ya investasi jasa yang diberikan pekerja ini ataupun buruh ini perusahaan yang kalau kita kalikan dengan uang belum tentu sesuai dengan uang atau gaji yang mereka terima gitu kira-kira. Nah, karena ada komitmen tumbuh bersama, istilahnya kan, berkembang bersama, maka para buruh-buruh ini juga mengerti kalau kita naik, ya pekerjaan kita bagus, usaha naik, kita akan naik juga gitu. Tapi kalau outsourcing, pekerjaan bagus, kita bekerja habis-habisan, perusahaan naik tinggi, gaji kita tetap segitu. Gitu loh kira-kira. Tidak ada bargaining sama sekali ya. Tidak ada bargaining. Kalau Anda protes, pecat saja. Gitu loh kira-kira. Jadi orang dianggap. Tapi kan kalau SDM kita bagus, kalau SDM kita bagus Pak Rey, bukannya perusahaan mikir dua kali untuk pecat kita.
kan SDM-nya kan bukan hanya Anda saja yang bagus. Kecuali Anda nggak ada pilihan, Anda kan dipakai terus. Kan SDM bagus pun kalau repeat juga dia akan cari yang lain. Ini kan 3 juta orang. Makin banyak sebetulnya kan tenaga kerja kita sekarang juga makin banyak yang hebat-hebat nih. Jadi memang kompetisinya juga jadi makin ketat ya. Saya kira ya, karena memang dunia modern sekarang ini ya makin menyiapkan arena kompetisi yang lebih tajam lah mungkin ya, karena kemampuan dan skill orang itu kan makin hebat sekarang itu. Tapi bisa ke Bung Timbul dulu, Regina. Pak Timbul, bagaimana Pak soal upah minimum? Apakah upah minimum yang ada di negara kita ini sudah sesuai dengan standar hidup layak? Ya, jadi kembali kalau persoalan berikutnya adalah terkait dengan upah minimum. Kalau kita membandingkan di Undang-Undang 13 tahun 2003, upah minimum itu ada upah minimum provinsi, upah minimum kabupaten kota, upah minimum sektoral. Ya, sektoral itu bisa sektoral provinsi dan sektoral kabupaten kota. Nah, sekarang di Undang-Undang Cipta Kerja itu upah minimum sektoral itu hilang, tidak ada lagi, artinya tidak diatur. Artinya gubernur ya tidak bisa menetapkan upah minimum sektoral, kan gitu. Kemudian upah minimum kabupaten kota, itu Bung Timbul itu harus kalau asumsinya, Bung Timbul itu kenapa hilang ya? Apanya? Yang upah minimum sektoral. Apa sih urgensinya itu dihilangkan? Mungkin itu penting untuk melihat dia akibatnya seperti apa gitu. Ya. Jadi sebenarnya bicara upah minimum itu kan bicara tentang hidup layak yang tadi katakan Bung Rey. Itu sangat tepat, kebutuhan hidup layak. Sekarang itu ada 60 item ya, dari makan minum sampai yang paling bawah itu rekreasi dan tabungan. Ada 60 item. Nah, itu bicara tentang hidup layak. Sementara kalau sektoral itu kan bagi perusahaan-perusahaan yang memang tumbuhnya bagus, elektronik, mesin dan sebagainya, makanya kayak semacam dikasih bonus. Makanya upah minimum sektoral pasti di atas upah minimum kabupaten kota. Upah minimum kabupaten kota pasti di atas upah minimum provinsi. Nah, upah minimum provinsi memang mengacu pada kebutuhan hidup layak seluruh kabupaten kota yang ada di satu provinsi. Kalau kebutuhan hidup layak, kalau upah minimum kabupaten kota itu mengacu pada kebutuhan hidup layak ada di kota kabupaten tersebut. Nah, kalau upah minimum sektoral itu semuanya di atas, sudah di atas layak. Jadi pemerintah menganggap bahwa filosofi upah minimum itu dikembalikan kepada kebutuhan hidup layak. Nah, itu sudah diwakili oleh upah minimum kabupaten kota dan upah minimum provinsi. Nah, kalaupun ada sektoral, itu kan tidak untuk seluruh sektor, kepada sektor-sektor yang baik saja, perbankan, elektronik, mesin, dan sebagainya. Kalau garment memang enggak, garment kita juga sudah hancur-hancuran, kan gitu. Pariwisata apalagi. Nah, jadi filosofinya adalah sebenarnya upah minimum itu ya upah minimum kebutuhan hidup layak. Kalau sudah, ya sudah. Karena mau dinaikin. Tapi di Undang-Undang Cipta Kerja masih ada kan Pak upah minimum, tidak seperti banyak berita yang berseliweran bahwa itu dihapus. Ya, tadi saya katakan upah minimum itu ada 3, cuma upah minimum sektoral yang dihapus dari Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, upah minimum kabupaten kota dipersyaratkan dengan ketentuan inflasi dan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut, PDRB-nya, produk domestik regional brutonya. Nah, kalau upah minimum provinsi wajib. Nah, semuanya itu ditetapkan oleh gubernur. Nah, kembali persoalannya adalah kalau nanti misalnya dengan segala persyaratan yang diatur dalam PP ya, nanti akan diatur oleh PP semua. Bagaimana kriteria tentang penetapan upah minimum kabupaten kota berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonominya. Itu nanti secara detail diatur di PP. Nah, bila misalnya sekarang kita ambil contoh Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat itu kan upah terendahnya, upah minimum provinsinya, yaitu mengacu pada upah minimum terendah, itu ada di Ciamis. Itu kan 1,9 juta, hampir 2 juta. Nah, upah minimum kabupaten kota Kerawang, Bekasi, kabupaten dan kota Bekasi, Bogor, ya, terus kemudian
Sukabumi itu relatif kan sudah di atas 3 juta. Apalagi Kota Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi itu udah 4,6 jutaan. Nah, kalau nanti misalnya ketentuan PP-nya mengatakan begini, ternyata Pak Ridwan Kamil tidak mau menetapkan upah minimum kabupaten kota karena ketentuan-ketentuan itu, maka diterapkan apa? Upah minimum provinsi. Nah, sekarang persoalannya ketika ditetapkan upah minimum provinsi saja, maka dia akan berlaku di Kota Bekasi, ambil contoh. Nah, kalau ditetapkan upah minimum provinsi di Kota Bekasi, maka rekrutmen karyawan yang saat ini misalnya ya, tahun 2021 deh, itu banyak dilakukan oleh perusahaan, nanti upah minimum provinsi yang berapa? 1,9, mengacu ke Ciamis. Nah, pekerja-pekerja yang sudah 4,6 ya itu terus memang mendapatkan, dia tidak boleh diturunkan. Tidak boleh diturunkan. Cuma kan nanti akan dibuat yang 4,6 nanti di PHK-in dengan berbagai alasan lah kan gitu. Direkrut lagi. Rekrutnya apa? Ya upah minimum yang provinsi. Kan artinya kalau kita mau membandingkan secara ekonomi, Kota Bekasi itu kan beda dengan Kabupaten Ciamis sana. Di Bekasi itu mau nyewa rumah ataupun ngekos aja udah 600-700. Kalau diterapkan 2 juta, 1,3 itu untuk makan minum semua-muanya. Kan itu juga tidak akan tercapai kebutuhan hidup layak yang seperti dikatakan oleh Bung Rey. Nah, ini kan persoalan bahwa secara nominal turun akan mempengaruhi daya beli masyarakat sekitar sana. Bahwa masyarakat itu kan konsumsinya lebih utama ditopang oleh konsumsi pekerja karena mereka yang punya income. Nah, kalau pekerja ini mempunyai nilai daya beli menurun secara nominal, maka pergerakan barang dan jasa sebenarnya di daerah tersebut akan melemah. Pengusaha tadinya memproduksi 10 tempe gitu ya, karena laku, sekarang karena 2 juta, yang dikonsumsi rata-rata sekitar 5. Kata pengusaha, ya sudah, kami tidak mau memproduksi 10 tempe lagi, hanya 5. Kemudian karyawan di PHK-in. Geliat ekonomi akan rendah. Nah, dengan begitu, maka pertumbuhan konsumsi, rata-rata konsumsi masyarakat akan rendah dan akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang juga melambat. 55-60% profil konsumsi kita itu kan yang mengkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi. Yang tahu di kuartal ketiga kemarin 57% ya. Nah, maksud saya ini pun juga akan menjadi kontraproduktif buat pertumbuhan ekonomi. Karena faktanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu dikontribusi utama oleh konsumsi. Konsumsi masyarakat itu dikontribusi utama oleh kalangan pekerja. Ya, jadi jangan sampai. Padahal tujuan utama Cipta Kerja untuk membangkitkan ekonomi, Pak, begitu. Iya, pertumbuhan ekonomi. Nah, terus satu sisi ya terkait juga nanti kalau geliat ekonominya menurun, tentunya pajak kepada negara juga turun. Bagaimana orang yang tadinya 100 orang masuk ke Indomaret sekarang hanya 50 karena nggak ada duitnya lagi kan begitu. Ini juga terkait dengan pajak-pajak lainnya. Berikutnya, kalau kita kaitkan dengan jaminan sosial. Kan jaminan sosial juga misalnya jaminan kesehatan. Itu kan pendapatan utama juga dari pekerja formal kita, dari para buruh. Kalau nominalnya turun kali 5%, maka pendapatan BPJS Kesehatan juga akan turun. Sementara pembiayaan ke rumah sakit itu tetap besar, maka akan terjadi lagi defisit. Defisit akan ditutup oleh siapa? Oleh APBN lagi, pemerintah lagi yang turun tangan. Demikian juga untuk jaminan kecelakaan kerja, kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun di BPJS Ketenagakerjaan. Ini pun akan berpengaruh sehingga rasio klaim bisa tinggi. Ketahanan dana jaminan pensiun di jangka panjang itu terganggu. Kalau terganggu, siapa yang tanggung jawab? Menurut Undang-Undang 24 tahun 2011, pemerintah lagi. Artinya pemerintah sebenarnya memang mau menciptakan sesuatu yang berpotensi punya persoalan dengan hal-hal yang tadi saya sebutkan. Nah, jadi sebenarnya bahwa kekhawatiran kita sebenarnya adalah jangan sampai daerah-daerah kabupaten kota yang selama ini sudah ditetapkan upah minimum kabupaten kota itu dijadikan upah minimum provinsi. Nah, makanya saya mengajak begini kepada seluruh serikat pekerja. Oke deh, kalaupun nanti kita judicial review ke Mahkamah Konstitusi pasal 88E ini, tapi jangan lupa juga kita kawal PP-nya supaya PP-nya itu lebih nanti memudahkan gubernur-gubernur di Indonesia itu menetapkan upah minimum kabupaten kota. Kalau itu sudah ditetapkan ya sebenarnya sih nggak ada masalah. Ini kan persoalan bahwa kewenangan itu ada di gubernur. Jadi kalau saya berharap juga sebenarnya kepada seluruh elemen buruh, kalau ada pun undang-undang Cipta Kerja saat ini, ya sebenarnya
melalui proses judicial review, oke, silakan. Tapi dekatilah gubernur Anda. Yakinkan gubernur Anda bahwa tolong kewenangan yang ada di Anda, Pak Gubernur, tentang penetapan upah minimum, jangan sampai hanya provinsi. Jadi lakukan aja persuasif kalau boleh di atas seluruh kabupaten kota ya, upah minimum provinsinya. Kita harapkan ada upah minimum kabupaten kota sendiri-sendiri. Tapi kan memang itu ada juga kabupaten kota yang belum punya upah minimum, sehingga dia mengacu pada upah minimum provinsi. Nah, jadi ini kan pertimbangan bahwa kewenangan gubernur itu harus kita dorong. Bukan lagi usaha pemerintah itu, pemerintah enggak, itu gubernur. Kalau gubernur bilang, oke, kami akan membuat kepastian upah minimum kabupaten kota tetap ada. Wah, kita kan gembira. Udah nggak ada masalah sebenarnya. Nah, tinggal memang kita bicara soal kenaikan upah minimum tiap tahun. Kalau kita mengacu pada PP 78 tahun 2015, pasal 44-nya kan mengatakan kenaikan upah minimum tiap tahun itu berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Ya, baik. Nah, sekarang di Undang-Undang Cipta Kerja itu dinyatakan ya pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi daerah. Jadi pakai kata atau. Jadi salah satu dipilih. Nah, bagaimana memilih untuk inflasi atau pertumbuhan itu nanti diatur di PP. Nah, jadi memang kalau dari sisi persentase, menurut saya akan turun. Karena inflasi plus pertumbuhan ekonomi lebih besar daripada hanya sekedar memilih salah satu, inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Dan itu jelas ada di undang-undang, Pak ya? Ya, itu ada di ketentuannya. Baik. Jadi jangan lagi berharap pertumbuhan kenaikan upah minimum 8% seperti yang dulu-dulu. Ekonomi tumbuh 5%, inflasi 3%. Kalau yang sekarang ini ya tinggal memilih. Ya, kalau pertumbuhan ekonominya besar mungkin itu yang akan dipilih dibandingkan inflasi dan sebagainya. Oke, baik. Tetapi menurut saya sih sebenarnya secara ekonomis kan gini. Daya beli itu kan sebenarnya ditunjang oleh bagaimana dia tidak kemakan oleh inflasi, ya. Kalau misalnya inflasinya 4% dan sebagainya, ya memang diusahakan harus naik di atas 4%. Karena kalau dia di bawah 4%, upah kita itu ya dimakan sama inflasi. Yang tadinya bisa beli 4 tempe gitu ya, karena turun karena inflasi maka hanya bisa beli 3. Kan itu berarti kesejahteraan turun. Nah itu dari sisi ekonominya. Jadi Pak Timbul, sayang sekali karena waktu kita terbatas ya. Pak Timbul, jadi kesimpulannya kalau menurut opsi dari Pak Timbul sendiri, Undang-Undang Cipta Kerja ini lebih memihak ke siapa? Saya hanya mau mengatakan begini, ini untuk seluruh rakyat Indonesia. Bahwa semangat untuk melakukan pemangkasan perizinan dan sebagainya itu baik. Cuma pemerintah juga harus melihat secara konstruktif kepada hubungan industrial yang selama ini terjadi. Kalaupun harus mengorbankan pekerja, coba cari mitigasinya apa. Berarti penegakan hukum salah satu yang harus. Ya. Kesimpulannya berarti lebih memihak ke pengusaha begitu Pak ya? Ya, ini artinya kita sedang mau mengatakan bahwa pemerintah memang punya upaya untuk mensejahterakan. Mengenai Undang-Undang Cipta Kerja, klaster ketenagakerjaan, lebih menurunkan kesejahteraan pekerja, ya, kepastian kerja lah, kepastian mau kerja maupun kepastian upah, maka memang harusnya ada upaya yang harus segera dilakukan oleh pemerintah. Kalau tidak, ya tadi disimpulkan, jadi pemerintah memihak pengusaha, itu aja. Tapi sebelum menyimpulkan itu, harus ada upaya mitigasi yang memang bisa memastikan upah-upah itu tidak berkurang. Baik. Pekerja kontrak, pekerja ini harus pasti mendapatkan jaminan sosial dan upah minimum, misalnya seperti itu. Ya, Saya ke Pak Ray, kesimpulannya Pak Ray sebelum kita tutup. Jadi kalau menurut Pak Ray bagaimana? Memihak ke pengusaha kah atau ke rakyat? Kalau itu tadi kan sudah saya sebutkan dari awal kan, memang undang-undang ini sebetulnya didesain untuk dua hal itu tadi, memudahkan investasi, tapi pada saat yang bersamaan memudahkan izin-izin, tapi pada saat yang bersamaan menjadikan buruh bukan sebagai sektor yang menghambat pertumbuhan kita, kira-kira gitu. Jadi di dalam proses ini buruh ini dianggap masalah gitu loh kira-kira. Nah, oleh karena itulah aturan ini sekarang lebih banyak menurunkan hak-hak buruh, karena buruh dianggap sebagai masalah dalam perihal peningkatan tenaga kerja ini, kira-kira gitu ya. Ada harusnya buruh dianggap sebagai
Di dalam perkembangan teori sosialnya, mestinya buruh itu dianggap bagian dari kesatuan industri. Ya, Tadi disebutkan bagian dari kesuksesan perusahaan, begitu ya Pak Rey. Industri itu bukan hanya soal mesin, bukan pemilik modal, tapi juga tenaga kerja di dalamnya. Yang satu kesatuan bekerja, harmonik, yang saling menguntungkan. Kira-kira gitu loh. Oke, baik. Yang terakhir, Pak Jerry. Ya, saya kira saya nggak panjang-panjang, karena ini sudah jadi undang-undang. Jadi saya kira yang tadi Bang Timbul kemukakan ya, kita harus mengawal proses pembuatan PP-nya supaya kekhawatiran-kekhawatiran yang sekarang muncul itu bisa diatasi sebetulnya dengan membuat PP yang ya mungkin katakanlah lebih berpihak kepada buruh ya, atau melihat buruh ini sebagai bagian dari kesuksesan sebuah perusahaan gitu ya, sekedar semata-mata sebagai objek gitu. Ya. Nah, yang kedua tentu PP ini juga harus menjangkau komitmen negara atau komitmen Pak Presiden untuk pemberantasan korupsi ya. Karena itu birokrasi atau kerumitan administratif itu memang harus betul-betul ditegaskan dan kemudian ada solusinya di sana, sehingga nanti implementasinya bisa lebih lancar. Saya kira itu saja catatan terakhir dari saya, Regina. Terima kasih. Oke, kita nantikan bersama para pekerja, semoga bisa ada jalan tengahnya lah. Tapi yang intinya kita sebagai pekerja ya, saya juga sebagai sesama pekerja ingin menyampaikan kepada kita semua, semoga kita tetap selalu bisa dapat meningkatkan SDM kita, kualitas kita, supaya betul-betul kita dihargai ya oleh perusahaan kita. Oke, terima kasih banyak Pak Rey, Pak Jerry, dan juga Pak Timbul atas waktunya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita di Bicara Kawanua. Saya Regina pamit undur diri, Kawanua TV, Torang PTV. Sampai jumpa.